Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galing Sukmadani dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran krusial pemuda sebagai garda terdepan pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia. Ancaman nyata saat ini, realita sosial saat ini, memahami ekslasi bahaya narkotika yang mengintai masa depan bonus demografi di Indonesia. Bahaya lost generation. Narkoba bukan sekedar isu kriminalitas, melainkan ancaman eksistensial terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Zat adiktif merusak sistem saraf pusat secara permanen, menurunkan kemampuan kognitif, mengikis produktivitas, dan menghancurkan masa depan kepemimpinan nasional. Generasi emas yang diharapkan menjadi motor pembangunan di tahun 2045 justru terancam sirna akibat jerat adiktif. 2,2% prevalensi penyalahgunaan. Ancaman pada usia produktif, angka prevalensi ini setara dengan jutaan remaja di Indonesia yang terpapar bahaya zat adiktif. Tentang usia 15 sampai 30 tahun menjadi target utama sindikat peredaran gelap karena fase psikologis mereka yang dinamis dan rentan terhadap tekanan sosial. Intervensi preventif harus difokuskan pada penguatan ketahanan mental individu dan komunitas pergaulan. Empati gerakan pencegahan pemuda, strategi aksi nyata yang dapat diinisiasi langsung oleh kelompok generasi muda secara kolaboratif. Edukasi sebaya dan proteksi. Yang pertama, PR edukator, pendekatan teman sebaya terbukti lebih persuasif dalam menyampaikan bahaya narkoba dibanding komunikasi formal satu arah. Yang kedua, protektor sosial, membangun sistem deteksi dini dan saling menjaga di lingkaran terkecil, di lingkaran sekolah, kampus, dan komunitas atau hobi. Yang ketiga yaitu suara kampanye. Suara kampanye itu sendiri menginisiasi gerakan moral dan advokasi sosial di dunia nyata guna mengikis stigma bagi korban yang direhabilitasi. Konten kreatif anti narkoba. Generasi muda adalah pemilik ruang digital, memproduksi infografis, video edukatif, dan podcast dapat menyebarkan kesadaran bahaya narkoba secara masif, mengimbangi narasi negatif di dunia maya. Wadah kreativitas dan hobi, membentuk komunitas olahraga, seni, sains, atau bisnis, melibatkan diri dalam kesibukan yang progresif secara alami, mereduksi rasa bosan dan stres yang seringkali memicu pencarian zat adiktif. Gaya hidup produktif, gaya hidup imun narkoba. Kunci utama terhindar dari penyalahgunaan obat terlarang adalah dengan membangun ketahanan diri yang dinamis dan aktif. Aktivitas fisik yang teratur, kebiasaan hidup sehat, serta kebersamaan dalam lingkungan pertemanan yang saling mendukung akan membentuk benteng psikologis yang kokoh terhadap segala bentuk tawaran zat adiktif. Langkah taktis say no. Tegas berkata tidak, menolak secara asertif setiap rujukan tanpa rasa sungkan atau takut dijauhi oleh lingkungan sosial yang toksik. Selanjutnya, pilih lingkungan yang mendukung. Memilih circle pertemanan yang mengedepankan prestasi, kolaborasi positif, dan kesehatan mental. Selanjutnya, pelajari fakta dan dampak klinis. Mengedukasi diri tentang konsekuensi neurobiologis narkotika yang dapat merusak kehidupan permanen sejak pemakaian pertama. Yang terakhir, laporkan dan bantu kerabat. Jika mengetahui rekan yang menunjukkan tanda-tanda depresi atau kecanduan, segera arahkan mereka untuk rehabilitasi medis resmi.
Selanjutnya adalah faktor kerentanan remaja. Yang pertama, tekanan teman sebaya atau peer pressure terdapat 40%. Yang kedua, rasa ingin tahu tinggi atau yang disebut dengan curiosity terdapat 30%. Yang ketiga, masalah keluarga dan stres itu terdapat 15%. Yang terakhir, aksesibilitas lingkungan itu paling kecil, terdapat 10%. Mayoritas penyalahgunaan disebabkan oleh dinamika hubungan sosial dan pergaulan. Hal ini menegaskan mengapa peran pemuda lain sebagai influencer positif sangat krusial. Inspirasi pemimpin bangsa. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Itu kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.